Saya mau tanya lagi tentang siapa anak yang dikorbankan. Menurut kitab Yahudi yang juga Kristen imani bahwa anak yang dikorbankan itu adalah Ishak, di mana dikatakan di situ sebagai anak tunggal. Nah, kalau kita melihat di dalam kitab kita kan dikatakan memang tidak ada disebut siapa yang dikorbankan. Tapi dalam As-Saffat itu dikatakan setelah anak itu dikorbankan, maka terdengar diberitakan pada Abraham akan lahir lagi seorang anak. Dan kita mengimani bahwa anak Abraham yang sulung itu adalah Ismail. Nah, bagaimana pendapat Abang tentang perbedaan ini? Kalau di dalam Al-Quran kan sudah sangat jelas, tidak butuh penafsiran terlalu jauh gitu untuk mengkaji ini. Kenapa? Proses penyembelihan terhadap anak dari Nabi Ibrahim itu terjadi sebelum Nabi Ishak dilahirkan. Kan gitu. Itu jelas itu. Jadi terjadi penyembelihan hewan kurban untuk menggantikan anaknya yang tunggal. Kemudian Allah mengatakan wa basyarnahu bi Ishak nabiyyam minas sholihin, dan kami beri dia kabar gembira dengan lahirnya Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang solih. Nah, tapi poinnya kemudian di antara Ismail dan juga Ishak itu tidak ada yang disembeli, kan gitu ya. Nah, bagaimana kita mencari akar permasalahan ini bisa kemudian diterima oleh akal, bahwa yang di Al-Quran itu selaras dengan apa yang ada di kitabnya orang Yahudi. Kita lihat di dalam Kejadian 21 nomor 14. Di sana Nabi Ismail berada di Beersheba. Itu poin pertama. Yang kedua, Kejadian 21 nomor 33, Nabi Ibrahim sendiri berada di Beersheba. Ada dua tadi, Nabi Ismail dan ayahnya Nabi Ibrahim, dua-duanya berada di Beersheba berdasarkan kitab Kejadian 21. Nah, di dalam Kejadian 22 data berikutnya, di nomor 2-nya, Abraham mempersembahkan anaknya di Moria, di Gunung Moria. Jadi anak ini dibawa ke Gunung Moria. Nah, nomor 19 dari Kejadian 22 ini, setelah persembahan Nabi Ibrahim dan anaknya itu dilakukan di Gunung Moria, Ibrahim dan anaknya kembali ke Beersheba. Muncul pertanyaan, yang tinggal di Beersheba siapa? Ismail. Tadi di Kejadian 21 yang tinggal di Beersheba Ismail. Abraham tinggal di Beersheba. Kemudian Kejadian 22, Nabi Ibrahim mempersembahkan anaknya di Gunung Moria. Setelah kejadian itu terjadi, proses terjadi, Abraham mengembalikan bujangnya ke Beersheba. Jadi siapa yang dikembalikan ini? Ishak atau Ismail? Karena udah jelas itu. Sedangkan di Kejadian 23, Ishak dan ibunya itu berada di Hebron. Jadi andai saja setelah kejadian persembahan anak tunggal terjadi di Moria, Abraham mengembalikan anaknya ke Hebron, maka indikasi kuatnya yang dipersembahkan adalah Ishak. Tapi faktanya setelah kejadian, Abraham mengembalikan anaknya ke Beersheba. Jadi siapa yang ada di Beersheba? Ismail. Siapa yang ada di Hebron? Ishak. Itu bisa dilihat di dalam Kejadian 23 nomor 2 dan seterusnya. Ya, jadi jelas sekali ya teman-teman, Al-Quran maupun kitabnya orang Yahudi, indikasi kuatnya itu tertuju pada anak tunggal. Lagian di dalam kitab Kejadian itu yang diminta untuk dipersembahkan itu adalah anak tunggal, bukan anak perjanjian. Ishak disebut sebagai anak perjanjian oleh kitab mereka. Ismail disebut sebagai anak pertama. Nah, yang diminta adalah anak tunggal. Siapa anak tunggal yang pernah merasakan seorang diri sebagai anak Nabi Ibrahim? Tidak ada adik, tidak ada kakak. Siapa dia? Nabi Ismail alaihissalam. Simple sebenarnya.